Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yang masih ada kaitan dengan materi minggu lalu, yakni tentang pembinaan suara hati. Pertama-tama kita lihat dulu kelanjutan pembahasan minggu lalu, yakni definisi suara hati dari dua tokoh penting dalam sejarah gereja, yakni yang pertama adalah Santo Thomas Aquinas. Dia ini adalah seorang teolog dalam sejarah gereja, seorang pemikir dan juga penulis dalam bidang teologi. Berkaitan dengan arti suara hati, dia mengatakan bahwa suara hati adalah benteng terakhir untuk membuat keputusan yang tepat, dan suara hati ini dilihat sebagai rasa intuitif di mana kedalaman batin seseorang untuk membedakan yang baik dan benar. Ini berkaitan dengan arti etimologis yang sudah kita lihat minggu lalu. Kemudian tokoh penting berikut adalah Rasul Paulus atau Santo Paulus. Dalam surat kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 14-26, dia mendefinisikan suara hati sebagai dua hukum, yakni hukum Allah dan hukum dosa dalam diri manusia, dan dua hukum ini saling bertentangan, di mana hukum Allah itu mengarahkan manusia pada kebaikan, sedangkan hukum dosa itu mengantarkan manusia kepada kejahatan atau kebinasaan. Dan dua hukum ini saling bertentangan, bergumul. Ada pergumulan atau pertentangan antara yang jahat dan baik dalam diri atau hati manusia. Kemudian kita lihat penyebab kekeliruan suara hati. Yang pertama adalah karena tidak mendengarkan suara hati. Yang kedua, faktor pendidikan keluarga dan lingkungan yang keliru bagi perkembangan moral, perkembangan baik dan buruk. Berikutnya, mental dan karakter. Penyebab kekeliruan yang berikut adalah pengetahuan atau wawasan tentang yang baik dan buruk yang kurang pada diri seseorang. Dengan melihat sebab-sebab kekeliruan suara hati, maka suara hati itu perlu dibina kembali. Pembinaan suara hati. Apa saja? Yang pertama adalah perlu adanya kepekaan dan setia mendengarkan suara hati. Yang kedua, aspek yang paling penting adalah jika mengalami kebimbangan, keraguan, dan kebingungan, yakni untuk mencari terangan untuk memperkaya diri dengan wawasan moral. Ini misalnya dalam konteks gereja Katolik, kita bisa melihat dalam kegiatan kerohanian atau retret, dan juga dalam bacaan-bacaan kitab suci, dokumen gereja, dan buku-buku yang bermutu. Selain itu, pembinaan suara hati juga bisa dilakukan lewat koreksi diri atau introspeksi. Ini bisa lewat dalam bentuk doa, kemudian meneliti batin sebelum tidur malam. Dan introspeksi ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah retrospektif dan yang kedua prospektif. Apa maksud dari retrospektif? Maksudnya adalah melihat apa yang sudah dilakukan, oke? Dan yang kedua, melihat apa yang harus dan menjadi komitmen di masa mendatang. Oke, ini semacam evaluasi diri dan ini semacam komitmen, ikrar atau janji untuk perubahan. Dan sebagai akhir dari pertemuan hari ini ada penugasan. Saya meminta kalian untuk menuliskan 3 contoh peristiwa atau pengalaman pribadi kalian ketika mengalami suara hati yang keliru. Berikan contoh kejadian-kejadian sehari-hari kalian. Tugas ini ditulis dalam buku tugas secara manual, tulis tangan, difoto jelas, kemudian diupload di aplikasi psikologi paling lambat jam 8 malam. Dan saya harap tidak di-convert ke dalam bentuk download. Sekian pertemuan hari ini, sampai jumpa minggu depan.